Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, Bapak Dr. Muhammad Andriana Gofar, beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Akbil Novid Kholidan, selaku moderator pada kegiatan presentasi mata kuliah kurikulum dan pembelajaran pada hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas dari kami kelompok 5, yaitu mengenai chapter report bab 6 yang berjudul KTSP, yang tentunya ini sangat relevan dengan bidang yang kita pelajari bersama. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, marilah kita sambut bersama-sama pemateri pertama dari rekan saya, yaitu Kang Fajar. Untuk Kang Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada rekan saya, Akbil, telah memberikan saya waktu luang untuk memaparkan materi presentasi. Baik, langsung saja pada slide ke-1. Berikut poin yang akan saya sampaikan. Tujuan pembahasan: 1. Memahami konsep dasar dan latar belakang KTSP. Mengerti kenapa KTSP ada, kita akan membahas apa itu KTSP, konsep dasar, dan kenapa kurikulum ini akhirnya lahir. Yang kedua, menjelaskan landasan hukum penyusunan dan pelaksanaan KTSP. Aturan main KTSP, kita akan menjelaskan dasar-dasar hukum atau peraturannya yang menjadi landasan untuk membuat dan menjalankan KTSP. Yang ketiga, menguraikan komponen utama KTSP. Yang ketiga, mengenal bagian-bagian KTSP. Kita akan menguraikan apa saja komponen utama atau bagian-bagian wajib yang harus ada dalam KTSP. Yang keempat, menelaah peran guru, kepala sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan KTSP. Memahami peran setiap pihak. Kita akan melihat dan menganalisis peran penting dari guru, kepala sekolah, dan masyarakat dalam proses pengembangan KTSP ini. Singkatnya, kita akan mempelajari dari mana KTSP berasal, apa isinya, dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Baik, saya akan melanjutkannya pada slide kedua. Manfaat pembahasan. Pembahasan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ini bermanfaat ganda bagi mahasiswa, terutama calon pendidik, yaitu yang ke-1, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini menghubungkan dengan pemahaman konsep dasar-dasar dan ilmu di balik KTSP. Anda akan mengerti apa itu kurikulum dan bagaimana seharusnya dirancang. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini berhubungan dengan penerapan langsung di lapangan. Anda akan mendapatkan bekal untuk tahu cara menyusun kurikulum, membuat rencana pembelajaran yang sesuai, dan menjalankan KTSP ketika Anda sudah menjadi guru di sekolah nanti. Baik, langsung ke slide 3. Di slide 3 ada pendahuluan. Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia beriman, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Lahirlah kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP, sebagai penyempurnaan KBK 2004 yang memberi kebebasan sekolah menyusun kurikulum sesuai potensi daerah, namun keberhasilan KTSP bergantung pada pemahaman guru dan sekolah dalam pelaksanaannya. Baik, yang slide ketiga itu
KTSP ini sebenarnya ada penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Inilah yang membuat KTSP spesial. Yang ke-1, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Kedua, kurikulum yang dibuat sekolah itu harus sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Namun, perlu diingat sistem KTSP yang bagus tidak menjamin keberhasilannya. Keberhasilan KTSP sangat bergantung pada pemahaman guru dan sekolah dalam melaksanakannya di lapangan. Baik, langsung ke slide 4. Slide 4 ada dasar dan landasan hukum KTSP. Poin ke-1, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini adalah payung hukum utama yang mengatur seluruh sistem pendidikan nasional di Indonesia. Poin kedua, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang disingkat SNP. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang disingkat SNP. Peraturan ini menetapkan standar-standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan termasuk standar kurikulum yang menjadi acuan KTSP. Baik, dilanjutkan ke slide kelima. Slide kelima ada latar belakang munculnya KTSP. KTSP lahir sebagai respon terhadap kurikulum nasional yang seragam, yang seringkali tidak relevan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan peserta didik, didorong oleh semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. KTSP memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk berinovasi dan menyusun kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, dan variatif. KTSP lahir karena kurikulum nasional yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu seragam. Kurikulum yang seragam itu seringkali tidak nyambung dengan ciri khas atau karakteristik daerah tertentu dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Maka KTSP muncul sebagai respon atas masalah keseragaman ini. Dan KTSP didorong oleh dua hal utama. Yang ke-1, semangat otonomi daerah, keinginan untuk memberikan wewenang lebih kepada daerah. Yang kedua, desentralisasi pendidikan, pengurangan kendali pusat atas urusan pendidikan. Tujuan akhirnya KTSP memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk berinovasi. Sekolah dapat menyusun kurikulumnya lebih fleksibel, adaptif, dan partisipatif. Baik, terima kasih Kang Akbil telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi dan saya akan mengembalikan kepada rekan saya, Akbil. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai landasan KTSP akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, landasan KTSP. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini disusun berdasarkan beberapa landasan utama, yang dimana landasan ini menjadi acuan pengembangan KTSP itu sendiri. Nah, adapun landasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial budaya, serta yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis. Untuk pertama yaitu landasan filosofis, ini bermaksud bahwa hubungan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia ini berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana filosofi tersebut menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, yang dimana agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Lalu yang kedua, ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini mencakup berbagai peraturan dan peraturan undang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan KTSP itu sendiri. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana isinya mengenai sistem pendidikan nasional. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, ada landasan psikologis. Nah, landasan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik, yang dimana KTSP ini dirancang agar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa pada setiap jenjang pendidikan, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Lalu yang keempat, ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini berisi mengenai bahwa pendidikan ini tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya bermasyarakat setempat. Oleh karena itu, KTSP dikembangkan dengan memperhatikan entah itu nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kebutuhan daerah. Nah, tujuannya ini agar kurikulum lebih relevan dan mampu membentuk peserta didik yang bisa menghargai serta melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya, yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, landasan ini menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar yang penting dalam penyusunan KTSP. Kurikulum harus adaptif terhadap kemajuan zaman, agar peserta didik ini mampu menghadapi tantangan di masa global, entah itu berpikir kritis, serta memiliki keterampilan pada abad ke-21 ini. Baik, untuk slide selanjutnya ada komponen KTSP. Komponen KTSP ini dibagi menjadi 3 poin. Ya, antaranya yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua struktur dan muatan kurikulum, serta yang ketiga ada kalender pendidikan. Yang dimana yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan dalam pendidikan KTSP ini mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pendidikan ini diarahkan untuk membentuk pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua ada struktur dan muatan kurikulum. Nah, dalam struktur ini dapat meliputi mata pelajaran, beban belajar, serta kegiatan pengembangan diri yang dimana telah disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Muatan kurikulum ini dapat mencakup pendidikan nasional dan muatan lokal, yang dimana kedua muatan ini berfungsi agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Lalu yang ketiga, ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini berisi mengenai pengaturan waktu kegiatan belajar, dimulai selama satu tahun pelajaran, termasuk diisinya ada hari efektif, waktu ujian, dan kegiatan sekolah lainnya, di mana kalender ini membantu sekolah dalam mengatur pelaksanaan pembelajaran secara sistematis atau beruntun. Nah, untuk selanjutnya, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir, saya, Akbil Novin Holidan, ingin menyimpulkan secara individu dari materi yang telah saya sampaikan. Dari materi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, saya simpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama, itu KTSP adalah
panduan penting untuk kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, sekolah diberi kebebasan untuk membuat dan melaksanakan kurikulumnya sendiri. Yang ketiga, kurikulum ini disusun sesuai aturan dan nilai bangsa. Yang keempat, kebebasan ini membantu sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, saya jelaskan kembali, mungkin KTSP ini merupakan panduan utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Dalam kurikulum ini, sekolah dapat memiliki kebebasan untuk menyusun serta melaksanakan kurikulumnya sendiri dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar yang telah disesuaikan. Meskipun demikian, penyusunannya ini tetap berpedoman pada aturan dan nilai-nilai bangsa yang sudah tertera. Nah, dari kebebasan tersebut memungkinkan bahwa sekolah dapat menyesuaikan proses pembelajaran agar lebih relevan, efektif, dan lebih bermakna bagi peserta didik. Baik, kesimpulan individualnya adalah KTSP dibuat agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, intinya kurikulum itu dibuat khusus biar cocok dan menyambung sama apa yang dibutuhkan sekolah dan lingkungan masyarakatnya. Jadi pelajarannya nggak kaku tapi relevan sama kondisi di lapangan. Ketiga, memiliki dasar kuat dari filosofi, hukum, dan budaya. Intinya KTSP itu dasarnya kuat dan jelas. Dia bukan asal-asalan tapi sudah dipertimbangkan dari sisi filosofi, hukum, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Keberhasilan kurikulum tergantung pada kerjasama sekolah, guru, dan masyarakatnya. Intinya kurikulum itu bakal berhasil kalau semua pihak kompak. Tidak cuma tugas sekolah atau guru saja, tapi orang tua dan masyarakat juga harus ikut andil dan bekerja sama mendukungnya. Semua pihak harus siap dan bekerja sama agar tujuan pendidikan tercapai. Dari kesimpulan kami berdua yang telah kami sampaikan, saya selaku moderator ingin menyimpulkan kesimpulan keseluruhan dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai chapter report kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kami simpulkan bahwa KTSP ini memberi kebebasan sekolah untuk membuat kurikulum sesuai kebutuhan daerah. Lalu, KTSP memiliki dasar hukum dan landasan yang kuat dalam pendidikan, yang dimana ini sangat menjamin pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, setiap komponen KTSP saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang dimana berperan penting hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, KTSP melibatkan kerjasama antar sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk membentuk manusia yang lebih berkualitas. Nah, yang dimana gambaran ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama dalam membentuk manusia yang selain berkualitas serta berkarakter. Baik, dicukupkan sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5 mengenai chapter report bab 6 yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Untuk sesi selanjutnya, kami persilakan dilanjut dengan sesi diskusi yang akan dimulai oleh saya sendiri sebagai moderator pada kolom Edlink. Baik, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 5, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.